Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bintang Edi Rizky dengan NPM 2478306. Di sini saya adalah mahasiswa semester 3 di Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu pemrograman jaringan dalam komunikasi data dan jaringan di matkul di prodi saya. Oke, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan apa sih itu jaringan komputer. Baik, kita langsung saja ke materinya. Di sini saya sudah mulai mencoba untuk istilahnya meresearch beberapa apa sih itu penjelasan jaringan komputer. Walaupun memang saya adalah orang yang alumni dari SMK di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Tapi di sini saya mulai menguliknya kembali karena saya dulu belajar mengenai fiber optik. Oke, di sini kita bisa melihat nih penjelasan sederhana mengenai jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu kita bisa bayangkan nih dalam sebuah rumah ada mempunyai dua laptop. Kedua laptop itu bisa dihubungkan menggunakan kabelan atau wifi sehingga bisa saling mengirim file atau menggunakan printer yang sama, maka itu disebut jaringan komputer. Istilahnya kalau kita dalam suatu ruangan, jika kita ingin mengakses langsung secara langsung jaringan suatu suatu device yang ingin terhubung ke dalam komputer, kita bisa menggunakan jaringan komputer ini sebagai alat penghubung antar device tersebut. Dan juga jaringan komputer ini bisa diakses untuk mengakses sebuah internet di SPS di sistem internet kalian di masing-masing rumah. Oke. Nah, ada tujuannya di sini. Tujuan dari jaringan komputer itu ada 4. Jadi kita pertama bisa berbagi data, lalu bisa berbagi perangkat keras atau device. Yang ketiga bisa berkomunikasi, dan keempat akses informasi bersama. Jadi tujuan utama dari jaringan komputer itu bisa mengakses berbagai hal dari satu layar komputer atau satu layar device. Oke, di sini kita bisa melihat juga komponen jaringan komputer itu apa aja sih. Nah, di dalam komponen jaringan komputer yang saya pelajari pada saat SMK itu lumayan banyak ya Pak. Mulai dari kita harus memiliki device untuk mengkonfigurasinya, yaitu laptop atau komputer. Lalu kita bisa mencari device untuk mengkonfigurasi jaringannya, yaitu menggunakan router. Lalu kita menggunakan switch untuk menghubungkannya. Lalu kita menggunakan kabelan sebagai alat penghubung, dan terakhir adalah access point atau wifi atau sering dibilang modem. Misalnya kalau ada wifi di rumah tahunya modem. Nah, di sini juga kita menggunakan software yang bisa mengkonfigurasi sistem operasi jaringan, yaitu bisa kita lihat ada Windows Server, Linux, dan aplikasi jaringan seperti browser, FTP, dan email. Dan saya juga pernah belajar mengenai aplikasi jaringan, yaitu Cisco Packet Tracer. Nanti kita coba praktekkan. Nah, di sini kita bisa juga melihat jenis-jenis jaringan komputer itu ada 3. LAN, MAN, WAN, yaitu Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan terakhir adalah Wide Area Network. Nah, pada saat SMK dulu saya pernah belajar mengenai membuat sebuah LAN atau Local Area Network, di mana saya menggunakan 2 router sebagai satu router dan satunya sebagai modem yang berfungsi untuk bisa memberikan akses jaringan kepada banyak pihak. Nah, tentunya melalui LAN ini kita bisa mulai mengkonfigurasi dan mengetahui ini apa sih yang harus kita konfigurasi di dalam router tersebut. Bagaimana kita bisa mengubah router menjadi suatu modem yang bisa memancarkan jaringan komputer atau jaringan wifi. Nah, oke. Di sini kita akan langsung mencoba untuk praktek ya. Coba untuk praktek kita coba buka namanya Cisco Packet Tracer. Di sini Cisco Packet Tracer adalah suatu aplikasi yang dapat mensimulasikan gimana sih cara
jaringan komputer itu bekerja. Kita mulai dari hal sederhana dulu ya teman-teman. Oke, mulai tunggu sebentar teman-teman, karena tadi terhubung dengan kabelan, jadi Cisco Packet Tracer akan terhubung dengan jaringan yang dihubungkan. Nah, jadi kita perlu untuk menonaktifkan terlebih dahulu internet atau kabelan yang terhubung kepada device atau laptop. Nah, di sini kita bisa melihat nih, bahwasanya Cisco Packet Tracer bisa terhubung dengan dan dibuka oleh device ini karena tidak terhubung ke kabelan atau internet yang ada. Oke, di sini kita coba untuk bisa mempraktekkannya secara langsung. Mula-mula kita harus bisa memilih device yang ingin kita coba hubungkan. Coba kita pilih PC sebagai device yang kita gunakan. Lalu kita coba untuk bisa membuat device PC 0 ini untuk terhubung ke PC 1. Nah, di sini kita coba hubungkan PC 0 dan PC 1 menggunakan kabel yang bernama kabel Strike. Kita sambungkan, kita gunakan fast internet 0, kita sambungkan ke PC 1 menggunakan fast internet 0. Nah, kenapa? Di sini karena kalau dalam simulasi yang sebenarnya kita bisa langsung mencoloknya menggunakan kabel Strike tersebut Jadi di sini sebagai simulasinya kita harus memilih fast internet 0. Oke, di sini kita sudah melihat bahwasannya kedua kedua device ini sudah terhubung. Tetapi di sini ada merah dan merah. Kenapa? Karena kita belum memasukkan IP yang ada dalam device tersebut. Jadi kita harus bisa memasukkan IP-nya di dalam device tersebut. Kita coba simulasikan sebagai 192.168.1.1. Nah, ini adalah IP yang kita konfigurasikan di dalam PC 0. Dan coba kita konfigurasikan. Kita X saja. Ini sudah otomatis terkonfigurasi ya teman-teman. Nah, sini sudah terkonfigurasi. Kita masuk ke PC selanjutnya. Di sini kita harus bisa membedakan IP dari masing-masing PC, karena kalau sama IP-nya itu otomatis tidak akan terhubung. Jadi kita coba tadi 1.1, di sini 1.2. Oke. Di sini otomatis sudah terkonfigurasi. Nah, di sini otomatis kedua PC tersebut dapat kita jalankan teman-teman. Bisa kita coba hubungkan karena di sini sudah kita masukkan IP yang sebenarnya. Oke, coba kita coba ping ya dari PC 0 ke PC 1. Dan cara menceknya itu kita pencet PC 0, kita masuk ke desktop dan coba command prompt. Kita masukkan ping 192.168.1.2 karena tadi adalah IP-nya 1.2, jadi kita masukkan IP-nya. Oke, coba kita. Nah,
kita coba ulang. Di sini kita masukkan ping 192.168.2.1.2. Coba ping. Oke teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari praktek video pada praktikum pertama ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.